Assalamualaikum teman-teman. Pagi selepas subuhan kita jajan gorengan masing-masing 3 potong untuk mengisi perut. Kebiasaan baru selepas Ramadan 1447 Hijriah. Terus MPK ya apa? Yang MPK ya apa? Sendiri kan kayak sampean lho. Bae. Oh, coba ya. Oh, sudah. Apa lagi ya? Oh, tak apa lagi. Hari Ahad pekan ini kita jalan-jalan ke pasar Minggu Setiabudi. Meski hanya sekedar melihat-lihat keramaian, tetapi yang utama kita coba membiasakan olahraga ringan, jalan kaki setiap pekannya. Sertane cek sithik. Peserta jalan santainya masih 2-3 orang, dan hari libur. Besok-besok kalau hari pagi hari kemungkinan. Dia makan pisang. Sekarang di dalam dia makan dia di luar makan itu pasang itu, begitu dia masuk tak kagetin dia kemarin. Nah, tadi pagi temennya nyusul cuma jantan betina yang di dalam. Saya bingung mau bisa itu pasangan dalam. Syukur kalau ini ketangkap. Harga Kita nanya punya marka ada. Belakang. patok kuning gitu. Nah, itu satu saya. Iya kan? Sini. Tanamannya di normalisasi loh, yang dimanjain terus. Iya, kamu malah buat tinggal kuno. Kira wong nganu malah kecil dulu. Ini umur bapak malah bodi kan? Ya, Oke. enggak lah. Ini dalamnya ini berapa? Tapi ini lapangan balikan kene.
ngono iki. Ben kalane kan kene iki. Akan tiba masanya di mana Islam ini menjadi gharib, menjadi asing, bahkan di tempat awal mula dia munculnya, sebagaimana di awal mula munculnya pun asing. Ya, al-Islam bada al-Islam gharib wa sayakunu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu awal mula datang asing dan kelak nanti akan menjadi asing lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Jadi artinya apa yang dikerjakan oleh MBS ini mengubah Arab Saudi mengarah kepada liberal, ya karena memang dianya orang liberal, ya. Dan yang paling penting kita fahami adalah hadirnya MBS ini boleh jadi termasuk diantara antisipasi perubahan zaman, karena Nabi SAW menyatakan bahwa kemunculan Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi, berkaitan erat dengan terjadinya kekacauan di negeri yang ada haramainnya, ada Mekah dan Madinahnya. Ya, hadisnya berbunyi yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, akan terjadi chaos, kekacauan saat meninggalnya seorang pemimpin, dan ini pemimpin yang mencakup wilayahnya Mekah dan Madinah. Jadi kalau seorang raja Saudi meninggal kemudian terjadi chaos politik, ya, maka itu tanda sudah dekatnya jadwal hudur Al-Mahdi, hadirnya pemimpin umat Islam Al-Mahdi, ya. Nah, kita selama ini kalau mendengar ada kematian seorang raja Saudi, kita tidak pernah dengar ada terjadi chaos, Pak, kekacauan. Tapi banyak pengamat yang menilai jika Raja Salman meninggal dalam waktu dekat, maka sangat potensial terjadi kekacauan di Arab Saudi. Mengapa? Karena yang dia gadang-gadang menjadi calon penggantinya adalah anaknya Muhammad bin Salman. Padahal, ya, Raja Salman ini masih punya saudara walaupun lain ibu tapi satu ayah, ya, yang masih hidup. Dan dulu amanah dari pendiri kerajaan Arab Saudi adalah kepada anak-anaknya dia sampaikan wasiat, selagi anak-anakku ini masih hidup, hendaknya, ya, tahta kerajaan ini berpindah tangan dari anak ke anak. Selesaikan dulu semua anak, baru kemudian nanti level cucu boleh menjadi raja. Nah, Muhammad bin Salman ini kan level cucu. Ya, kalau seandainya Raja Salman meninggal, kemudian Muhammad bin Salman naik menjadi raja, tentunya pamannya yang masih hidup, konon masih ada 2 orang, Pak, ya, itu tidak akan tinggal diam, ya, maka potensial terjadi kekacauan. Nah, kalau kekacauan itu muncul, ya, dalam hadis itu diisyaratkan, ya, itulah saat akan datangnya hadirnya Al-Mahdi, ya. Jadi di satu sisi itu memang situasi yang sangat mengkhawatirkan, tapi di lain sisi kalau dikaitkan dengan hadis nubuah tentang hudurul Mahdi, kehadiran Mahdi, justru itu pertanda kita harus standby untuk kehadiran Amirul Mukminin fi akhir zaman, ya, pemimpin orang beriman di akhir zaman. Dan jika memang itu terjadi, ya, apa yang kita harus kerjakan? Pertama, kita harus paham dulu bahwa Al-Mahdi ini sosok yang tidak mudah untuk dideteksi, Pak, ya, karena Allah Ta'ala memang memelihara identitas Al-Mahdi, ya. Jadi Al-Mahdi itu tidak akan muncul jauh-jauh hari, Pak, tetapi kemunculannya itu dalam bentuk sebuah peristiwa istimewa yang terjadi di depan Ka'bah. Peristiwa apa itu? Pembaiatan paksa. Jadi Al-Mahdi itu nanti menjadi pemimpin karena dibaiat paksa oleh sejumlah orang yang kata Nabi jumlahnya mirip seperti pasukan perang Badar, ya, 313 orang. Dan orang-orang ini orang-orang alim, orang-orang soleh yang bersepakat untuk membaiat laki-laki yang mereka yakini adalah Al-Mahdi, ya. Dan orang-orang ini datang ke Mekah tanpa kesepakatan, tanpa rencana, tapi Allah takdirkan mereka hadir bersamaan.
ya, dengan niat yang sama, mencari laki-laki yang bisa meredam semua fitnah-fitnah yang sedang berkembang di dunia. Dialah Al-Mahdi. Nah, ketika mereka dapati Al-Mahdi di depan Ka'bah, maka orang-orang ini meminta Al-Mahdi untuk mengulurkan tangannya untuk dibaiat. Tetapi Al-Mahdi menolak. Ya. Kenapa dia menolak? Karena Al-Mahdi adalah orang beriman yang imannya emas, Pak. Imannya sejati, ya. Dan ciri orang beriman yang sejati tidak punya ambisi ketamakan ingin menjadi pemimpin. Jadi sekalipun sudah ada 313 orang alim, orang soleh ingin membaiat beliau, tapi beliaunya menolak karena khawatir dengan pesan Nabi. Nabi pernah berpesan, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Jabatan posisi kepemimpinan itu berpeluang menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber penyesalan dan kehinaan di akhirat. Maka dia menolak. Jadi Al-Mahdi tidaklah seperti kebanyakan orang zaman sekarang, Pak, yang amat sangat haus kekuasaan, haus kepemimpinan, ya, sehingga nggak layak jadi pemimpin pun kita dipaksa melihat wajahnya di berbagai tiang listrik, di berbagai pohon, ya, di dinding-dinding, di pojok-pojok jalan, padahal kita sendiri nggak kenal dan kita tidak tahu menahu, bahkan kita menganggap apa iya dia layak menjadi pemimpin. Tapi ini sudah ada 313 orang alim, orang soleh bersepakat ini laki-laki yang pantas jadi pemimpin, itu pun dia menolak, ya. Dan penolakannya ini dibalas dengan lebih keras lagi. 313 orang ini meminta dia untuk mengulurkan tangannya, sampai dikatakan kalau engkau tidak menerima baiat kami akan pukul tengkukmu. Nah, istilah memukul tengkuk ini istilah kami akan bunuh engkau, ya. Yubayyunahu wa huwa karihun. Akhirnya mereka membaiatnya dengan Al-Mahdinya tidak merasa suka dengannya. Jadi dibaiat paksa, Pak, ya. Nah, itu satu alasannya. Alasan kedua, kenapa Al-Mahdi dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Begitu. Mengapa demikian? Skenarionya karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain bisa tahu dia Al-Mahdi. Kalau orang lain bisa tahu Al-Mahdi yang mana, tentu musuh-musuh juga tahu siapa Al-Mahdi jauh-jauh hari. Kalau musuh sudah tahu Al-Mahdi yang mana, diapakan kira-kira, Pak? Hah? Diapakan? Iya, dibungkus. Ya, dibungkus, diucek-ucek, dilempar ke tong sampah, kan? Karena musuh nggak suka dengan kebangkitan Islam. Nah, jadi itulah sebabnya Al-Mahdi muncul dalam bentuk pembaiatan paksa, ya, di depan Ka'bah. Tidak lama setelah dibaiat, ada seorang penguasa zalim dari Syam mengirim pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Dan pasukan itu sudah bergerak dari Syam, sudah melewati Madinah, mau menuju ke Mekah. Di antara Madinah dan Mekah, tiba-tiba pasukan ini dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah Ta'ala. Nah, berita pembenaman pasukan ini tersiar ke seluruh dunia Islam, kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang faham, yakinlah sudah hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin orang beriman di akhir zaman. Dan kata Nabi, fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan al-thalji fa innahu khalifatullah al-Mahdi. Jika kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, maka berbaiatlah dengan Al-Mahdi sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah Al-Mahdi. Jadi kita rame-rame diharuskan untuk mendatangi Al-Mahdi dan membaiatnya, Pak, karena dia pemimpin kita, ya. Jadi istilahnya dia ini the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Allah dan Rasulnya, Pak, untuk jadi pemimpin orang beriman di akhir zaman. Ya, tidak ada manusia lain yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasul untuk menjadi pemimpin, ya. Makanya saya heran dengan orang banyak sekarang, ya, mencari-cari pemimpin yang nggak ada sertifikasinya dari Allah dan Rasulnya, terus sibuk menghabiskan waktu ya, mengusung si inilah, mengusung si itulah, ya kan, padahal jadwal kedatangan Al-Mahdi tampaknya tidak lama lagi, Pak. Maka jauh lebih penting kita mempersiapkan diri menjadi
calon-calon Safful Mahdi, barisan Al-Mahdi atau Jaisul Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Dengan cara apa? Dengan cara kembali tadi Pak, tarbiyah syakhsiyah Islamiyah, membina diri pribadi muslim, dan terqiyah syakhsiyah Islamiyah, mengangkat, mengelevasi posisi kita, derajat kita di mata Allah agar sampai kepada derajat menjadi jundullah, tentara Allah Pak. Kalau kita sudah jadi tentara Allah, tentunya Allah dengan mudahnya akan menggerakkan kita untuk bisa berbaiat kepada pimpinan dari partai Allah itu Pak, yaitu Al-Mahdi. Sepakat Pak? Sepakat? Ya, walaupun rambut sudah putih ya kan, semangat kita Pak ya, ya gabung dengan Al-Mahdi ya, insyaallah taala.